Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, alhamdulillah teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Guys, kita lihat ya, di media sosial ramai diperbincangkan ada pernikahan di dalam gereja. Wanitanya nih kayaknya muslimah, kayaknya. Terus lelakinya non-muslim, jelas non-muslim dan nikahnya di gereja. Kita pahami bahwasanya ini adalah pernikahan yang haram. Pernikahan yang melanggar syariat, pernikahan yang gak sah. Padahal kalau kita bicara pernikahan, pernikahan ini adalah ibadah yang paling lama. Kalau dia mengawali ibadah dengan cara yang haram, kedepannya akan hancur. Demi Allah dia akan hancur. Makanya kita harus sadar ini, dan ini adalah cara liberal yang sudah mulai ramai di Indonesia. Paham liberal ini bahaya guys ya, karena saat ini mereka terus memproklamirkan, mereka terus menyerang umat Islam, mereka dengan berdalih bahwasanya agama itu sama aja. Karena tujuannya Tuhan yang sama ya. Tuhan yang sama, surganya sama, ya udah agama itu akhirnya sama aja. Ini nggak boleh guys. Kenapa? Coba kita lihat bagaimana ketika di zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah, di zaman Imam Hasan Al-Basri, itu awal mula paham liberal itu muncul, yang berawal dari kaum Mu'tazilah. Di mana? Pertama, mereka, ini orang-orang Mu'tazilah yang berawal dari Wasil bin Atha. Wasil bin Atha seorang yang dari sejarah mencatatnya bahwasanya orang yang punya hobinya beda dengan yang lain. Kenapa? Hobinya tuh nyewa perpustakaan. Jadi bukan nyewa buku, tapi nyewa perpustakaan. Gila nggak guys? Perpustakaannya disewa non-stop full. Setiap hari baca buku. Memang orangnya orang cerdas. Orangnya orang pinter. Logikanya luar biasa. Makanya ketika Wasil bin Atha memproklamirkan tentang pemahaman Mu'tazilah, ya, yang dia saat itu menganggap Quran ini adalah makhluk. Quran ini adalah makhluk. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, punya pendapat bahwasanya orang-orang liberal, orang-orang Mu'tazilah di saat itu adalah utu zakaan walam yu'tu zakaan. Mereka ini adalah orang-orang yang diberikan kecerdasan di otaknya dan tidak diberikan kejernihan di dalam hatinya. Ini orang-orang yang saat ini yang mereka menganggap Tuhannya sama. Memang mereka mengatakan la ilaha illallah, tapi mereka nggak adil guys. Kenapa? Mereka nggak mau mengakui Muhammad ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pernikahan yang munkar, pernikahan yang haram, pelanggaran syariat. Dan kita nggak boleh tinggal diam untuk itu. Makanya mari guys, kita sama-sama berangus pemahaman liberal di Indonesia ini. Dan kita ajak keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita untuk kembali kepada Al-Quranul Karim yang benar. Kembali kepada manhaj salafus soleh. Hadis-hadis sahih yang kita baca. Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman kita guys. Makanya satu permintaan yang paling maksimal kita minta sama Allah adalah terdapat di surah Al-Fatihah. Benar disebutkan dalam hadis-hadis sahih yang mulia bahwasanya Quran, kalau kita melihat dari umul Quran atau ibunya Quran atau isi dari Quran ada di surah Al-Fatihah. Walaupun 7 ayat, tapi mencakup semua yang ada di Quran. Kenapa? Karena kalau kita lihat di ayat terakhirnya, ini merupakan adalah permintaan maksimal kita manusia di hadapan Allah, yakni ihdinas siratal mustaqim. Kita diajak meminta untuk berada di jalan yang lurus. Tunjukkan jalanmu yang lurus ya Allah. Kalimat ini kalimat yang sangat luar biasa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah. Dan disinilah permintaan terbaik kita di hadapan Allah, tertinggi kita. Ajak anak kita, ajak keluarga kita agar tidak lagi ternodai oleh paham-paham liberal yang mereka mengatakan Tuhannya sama aja, surganya juga sama aja, bahkan akhirnya ya agama semua sama. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua terlindungi, terjaga dari paham-paham yang memang paham sesat, yang dia bermain di logika tapi tidak melihat kejernihan di dalam hatinya.
Guys, sadar nggak? Pernikahan yang kayak gini nih, ya yang kita saksiin bersama, sebenarnya bukan kali ini aja guys. Sebenarnya udah ada ribuan kali terjadi pernikahan-pernikahan kayak gini. Tapi kita nggak melek mata soal itu guys. Ingat nggak kemarin, kalau lihat channel gue kemarin, penjelasan dari Ustadz Abu Dedat, ahli kristologi, yang dia menyatakan bahwasanya pemurtadan itu banyak caranya. Salah satunya pintu pernikahan. Lihat deh, muslimah, ya kayaknya muslimah, akhirnya diajak, ujung-ujungnya diajak murtad keluar dari agama Islam. Ujung-ujungnya gitu guys. Makanya mereka kan lucunya gini, kan semua berawal dari cinta, ya. Bicara dengan cinta, sebenarnya di dalam Islam cinta itu diatur. Di dalam surah Ali Imran ayat 31 kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jadi Allah sampaikan bahwasanya jika kalian semua cinta kepada Allah, ini kita nih, kalau kita bicara cinta kepada Allah, artinya cinta yang hakiki kan cinta kepada Allah. Ini udah diatur dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uni, taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita mencintai manusia boleh saja. Tapi ketika cinta ini ingin dilegalkan dalam urusan pernikahan, kita lihat harus tahu tata caranya dan lihat bagaimana permainan bagaimana syariat mengatur itu. Jadi nggak sembarangan. Tahu mahabbah itu cinta. Mahabbah itu cinta. Tapi ketika sudah masuk dalam ikatan percintaan yang sudah dihalalkan sesuai syariat, yakni dengan nikah dan rukun-rukunnya di dalam syariat Islam, maka ini berubah menjadi mawaddah. Mawaddah sebuah cinta yang bersatu, yang diikat dengan ikatan akad, akdun nikah, ini namanya mawaddah. Makanya nyok melek mata bahwasanya pernikahan ini adalah pernikahan yang haram. Pernikahan yang mereka menganggap sama aja, agama ini sama aja, karena juga tujuannya Tuhan yang sama, surga yang sama. Melek mata guys, ya. Semoga kita semua terjaga dari ajakan-ajakan nih kaum muslimah nih, para wanita-wanita yang saat ini sedang menjadi incaran-incaran para kaum misionaris dan juga liberal, yang mereka inginkan kaum wanita-wanita muslimah, nyok nikah nyok, nggak apa-apa di gereja, nggak apa-apa beda agama, nggak apa-apa kok. Kan kita sahin dulu, yang penting sah dulu. Oke, awalnya di gereja, kedua di masjid, oke-oke aja bagi gue. Hati-hati guys. Ini adalah di balik itu semua ada misionaris yang bermain. Hati-hati. Semoga kita dijaga semua dan ajak anak kita, ajarkan saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita untuk memahami Al-Quran yang benar. Agar kita pahami bahwasanya Al-Quran ini merupakan panduan hidup kita guys. Menjadi tuntunan kita guys. Dan kita diajak sama Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan terbaik kita, permintaan yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalanmu yang lurus ya Allah. Kita diajak untuk senantiasa berada di jalan lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita disabatkan iman kita bahwasanya kita bisa senantiasa istiqomah berada di dalam Islam kita. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang Kau yang Maha membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana 'ala dinik. Allah tetapkan kita agar kita berada di dalam agama Islam. Islam yang kafah, Islam yang benar, bukan cuma labelnya Islam, tapi yang dijalanin adalah syariat-syariat di luar Islam. Insya Allah, Allah jaga, Allah lindungi kita semua. Barakallahu fiikum. Wafaqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambungan masukannya. Dapat ke